Pemirsa, Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia bersama dengan saya, Shani Alatas. Pemirsa, selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, mobilitas dan juga arus mudik masyarakat kian meningkat. Dengan kapal laut menjadi salah satu moda transportasi andalan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Indonesia. Lalu seperti apa kesiapan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI dalam melayani masyarakat pada masa angkutan laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026? Sudah bersama kami Direktur Utama PT PELNI Persero, Ibu Tri Andayani. Halo Ibu, Anda apa kabar? Baik, halo Mbak Sania. Terima kasih Bu sudah mau bergabung di CNBC Indonesia. Ibu, ini kan memang menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru begitu ya. PELNI selalu menjadi andalan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Seperti apa kesiapan PELNI dalam menghadapi lonjakan penumpang di Tahun Baru ini? Di masa peak season Nataru 2025-2026 ini ada 55 kapal yang kami operasionalkan, baik kapal milik kami sendiri yaitu sebanyak 25 kapal penumpang dan ada 30 kapal perintis yang melayari seluruh wilayah di Indonesia ya. Dan dari 55 kapal itu terdapat kurang lebih 640.000 tiket yang kita siapkan di Nataru ini dan total dari seluruh kapasitas 55 kapal tersebut sebanyak 56.000 seat untuk satu kali keberangkatan itu juga kami siapkan untuk masyarakat. Nah, apa sih kesiapannya PELNI menghadapi lonjakan penumpang di masa Nataru ini? Pertama adalah tentu kesiapan dari armadanya sendiri ya, Mbak Sania. Dan seluruh kapal itu yang jelas sudah kami lakukan docking, annual docking ya, docking tahunan. Docking yang kapal-kapal yang ada di periode Nataru, yaitu periode Desember sama Januari ini sudah kami majukan. Sehingga kami pastikan bahwa seluruh kapal yang kami operasionalkan itu telah melaksanakan docking. Kemudian yang kedua adalah seluruh kapal yang kami operasionalkan tadi, 55 kapal, itu juga telah dilaksanakan RAM check. RAM check ini adalah pengecekan baik dokumen administrasi, sertifikasi, kemudian kondisi kapal, mesin, alat keselamatan, dan sebagainya secara detail telah dilaksanakan oleh Direktorat Perkapalan Pelabuhan atau Ditkapel di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan kemudian kami juga melakukan monitoring kebutuhan kapal dari sisi BBM ya. BBM ini kalau regulernya per bulan ini kami memerlukan 18.000 kiloliter per bulan untuk operasional 55 kapal ini. Tetapi di masa peak season ini dalam kurun waktu dari 10 Desember sampai dengan 10 Januari itu kurang lebih di angka 22.000 kiloliter per bulan. Nah, lokasi titik suplainya juga di 19 pelabuhan, kemudian lokasi titik suplai permakanan, tadi kan titik suplai BBM ya, kalau titik suplai permakanan ada di 8 titik, nah peak season ini kita tambah nih, kita tambah 5 titik, karena memang ada penyesuaian rute, kemudian yang kami lakukan, sehingga harus menambah titik suplai permakanan itu. Hal yang lain juga persiapan terkait dengan armada kapal ini, workshop keselamatan kapal yang dilakukan setiap tahun di semua kapal penumpang itu dalam rangka untuk meningkatkan safety awareness. Kemudian kesiapan PELNI yang lain juga kita melakukan penyesuaian rute dan jadwal kapal. Memang ini dilakukan ada penambahan beberapa strategi sih, penambahan frekuensi, kemudian penambahan frekuensi itu rutenya rute reguler, tapi frekuensinya yang ditambah. Seperti di wilayah barat ya, Jakarta, Batam, Belawan, biasanya balik lagi ke Jakarta. Ini Jakarta, Batam, Belawan, karena Batam, Belawannya ini padat penumpang, jadi kita ulang dulu sampai 2-3 kali Batam, Belawan, baru ke Jakarta. Nah, juga dilakukan penambahan rute nih atau deviasi. Ada 13 kapal, kemudian penambahan perbantuan kapal juga ya ada 3 kapal. Dan
strategi lain yang kami lakukan dalam menghadapi lonjakan penumpang di masa Nataru ini adalah dispensasi kapasitas penumpang. Oke. Itu kami mintakan ke Kementerian Perhubungan dan disetujui oleh Kementerian Perhubungan untuk Nataru ini di rata-rata 40% dari seluruh total kapal yang kami operasionalkan tadi. Gitu. Kemudian dalam hal penjualan tiket, kami juga memperbanyak channel-channel penjualan, kemudian channel-channel pembayaran, sehingga masyarakat itu lebih mudah dalam memperoleh tiket kami, khususnya teman-teman di daerah 3TP. Dan terus kami juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga dalam hal pembelian tiket Pelni ini untuk menghindari calo dan melakukan pembelian tiket melalui channel-channel resmi kami, Pelni Mobile, kemudian ada website Pelni, kontak center Pelni, kemudian mobile banking, kemudian channel online, minimarket, dan agent yang sudah kami tunjuk. Kemudian juga dilakukan kegiatan posko dan monitoring bersama di seluruh cabang Pelni bersama instansi terkait, pengelola pelabuhan, kemudian kepolisian, TNI, kemudian dinas kesehatan dan Pemda atau Pemprov terkait. Baik, jadi memang secara keseluruhan persiapan Pelni menjelang dan juga di masa Nataru ini sudah sangat lengkap dan juga signifikan begitu ya, sudah sangat maksimal sekali. Tadi dimulai dari teknis kelautan, ini selama masa Nataru sudah dibuat dengan baik begitu ya, dari sisi bahan bakar, titik-titik makanan, kemudian juga training tadi keselamatan juga sudah dijalankan kepada seluruh armada dan juga kru-nya begitu ya. Dan juga tadi hingga bagaimana cara masyarakat ini membeli tiket Pelni agar lebih banyak lagi aksesnya begitu. Nah, menjelang Nataru ini kita tahu kan pasti penumpang akan meningkat. Ini proyeksinya berapa sih Bu sebetulnya? Kalau proyeksi penumpang untuk Nataru ini sekitar 556.000 Mbak Shania. Dan ini kurang lebih meningkat hampir 1% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai 551.000 penumpang. Nah ini juga proyeksi kami itu terhadap pelabuhan-pelabuhan padat ini juga sudah kami antisipasi. Nah, pelabuhan-pelabuhan keberangkatan ini yang terpadat itu ada di Ambon, Makassar, Batam, Sorong, dan Jayapura. Begitu juga untuk pelabuhan-pelabuhan kedatangannya. Dan juga ada beberapa ruas padat nih yang perlu juga kami antisipatif, yaitu Batam Belawan, kemudian Jayapura Biak, Makassar Bau-Bau, dan sebaliknya juga Bau-Bau Makassar. Oke, dengan berbagai antisipasi yang sudah dilakukan Pelni di setiap pelabuhan tadi yang pasti akan padat penumpangnya, ini strategi perusahaan seperti apa Bu Anda dalam memastikan seluruh perjalanan tetap aman dan juga nyaman? Pertama tentu tadi ya sudah saya sampaikan terkait dengan kesiapan armada, ya, kemudian docking dan sebagainya tadi sudah saya sampaikan, dan alat-alat keselamatan. Nah, alat-alat keselamatan ini harus kita pastikan benar-benar dapat difungsikan, kemudian jumlahnya tentu melebihi dari jumlah penumpang di atas kapal, sesuai dengan peraturan standarisasi keselamatan internasional, di mana di atas kapal bisa mengcover minimal 125% dari jumlah total penumpang di atas kapal. Kalau alat keselamatan sendiri kan ada beberapa macam nih. Ada lifeboat, life raft, kemudian life jacket, kemudian lifebuoy yang total keseluruhannya untuk 55 kapal yang tadi kami operasionalkan di Nataru ini itu bisa dipakai oleh 80.629 orang atau ekuivalen 144%. Baik. Sehingga kan ini sudah di atas standarisasi keselamatan internasional ya, bahwa minimal 125%. Dan di tahun 2025 ini kami juga sudah memasang kalau tahun lalu kan masih sebagian nih ya di sebagian lambung, yaitu alat keselamatan MES ya, MES, yaitu Marine Evacuation System, kayak seluncur di pesawat itu ya. Kemudian di bawah nanti akan terbuka life raft yang besar yang bisa menampung 50 sampai 100 orang gitu ya, sehingga kalau ada
terjadi sesuatu kondisi darurat, itu penumpang bisa langsung turun ke MS itu, meluncur ke bawah dalam hitungan detik. Dan itu sudah terpasang di seluruh kapal kami di kedua lambung. Kalau tahun 2024 itu masih satu lambung ya. Karena memang kendalanya begini, kita harus karena docking itu kan terbatas ya waktunya. Karena kalau kita selesaikan semua tuh bisa 1-2 bulan gitu, itu akan mengganggu pelayanan masyarakat. Jadi bertahap. Nah ini semua sudah terpasang. Kemudian yang kedua adalah tentu memperkuat mitigasi dalam menghadapi keadaan darurat. Nah ini penting. Pertama memang dimulai dari sertifikasi yang kita miliki dulu, semua harus berstandar internasional, maritim internasional. Kemudian yang kedua, kita juga tunduk terhadap aturan-aturan kesyah bandaran setempat, di mana kita itu baru bisa berlayar kalau surat izin berlayar itu dikeluarkan oleh syah bandar setempat ya, pelabuhan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah alat-alat keselamatan tadi yang siap digunakan pastinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kru kapalnya sendiri, kesiapannya itu pelaksanaannya ya tadi sudah workshop keselamatan, kemudian melakukan safety and security drill, dan kemudian juga dilakukan pengamatan keliling selama pelayaran. Kalau hal dari persiapan pelayarannya sendiri dimulai itu dari pelabuhan berangkat ya, tentu seluruh nakoda ini harus memastikan terlebih dahulu bahwa cuaca yang akan mereka layari itu aman untuk pelayaran. Nah ini harus update berita cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, seperti di atas ini mungkin ya. Jadi ini salah satu contoh kondisi monitoring BMKG yang memang sistemnya ini sudah host to host dengan kami, jadi real time. Nah, ini bisa juga kita pantau dari ruang operation room. Jadi seperti command centernya Pelni di kantor pusat yang itu beroperasi 24 jam. Di atas kapal selain persiapan tadi juga ada AWS, alat yang kita namakan automatic weather station yang dapat memberikan data-data cuaca secara real time. Dan di atas kapal juga ada alat komunikasi direct dan indirect dengan sistem telepon satelit dan pemantauan kapal secara real time juga melalui VMS atau FleetFox. Dan kemudian juga ada vessel monitoring system di mana seperti ini, kita tahu titik-titik lokasi kapal di atas perairan gitu. Keberadaan kapal ini di mana, di perairan mana, ini ada semua. Dan yang terakhir adalah yang tadi saya sampaikan bahwa semua ini juga terangkum di dalam operation room dan atau control room kami atau command center tadi. Jadi itu. Dan strategi lainnya adalah penambahan channel pemesanan dan pembayaran tiket ya, tentu. Di tahun ini juga kami terus menambah beberapa channel sehingga kami ingin bahwa masyarakat itu semakin nyaman, semakin mudah dalam memperoleh tiket kami. Karena khususnya teman-teman yang di daerah 3TP ya kan terkadang juga sulit ya memperoleh tiket kalau secara harus datang ke suatu tempat, sehingga kita terus memperluas jaringan pemesanan tiket baik melalui perbankan maupun melalui minimarket, agent, itu juga kami lakukan. Di tahun ini ada dua dari perbankan yang bergabung untuk channel pemesanan tiket yang baru ini adalah Brimo dan BCA. Sebelumnya juga sudah ada Living, sudah ada BCA Mobile gitu, dan ini terus kami perluas, ada Brilling, ada OVO gitu terakhir tuh. Nah ini juga kami terus melakukan penambahan ini. Demikian juga dengan strategi perusahaan lainnya dalam memastikan perjalanan aman dan nyaman, juga kami berkoordinasi dengan pengelola pelabuhan, yaitu teman-teman Pelindo, kemudian swasta seperti di Batam ya,
pelabuhannya dikelola oleh swasta, kemudian dengan Kementerian Perhubungan sendiri dalam hal ini mengelola pelabuhan-pelabuhan perintis atau KUPP ya. Ini terkait dengan kenyamanan seluruh penumpang kami di terminal penumpang. Dan yang paling penting adalah sterilisasi dermaga untuk keamanan dari kapal kami. Jadi ini juga perlu butuh koordinasi, memerlukan koordinasi dengan seluruh pengelola pelabuhan. Dan yang lainnya adalah kami melakukan beautifikasi terhadap dapur dan toilet di kapal penumpang. Dan untuk sampai dengan tahun 2025 ini sudah kami lakukan beautifikasi toilet di 11 kapal dan dapur di 9 kapal. Nah ini memang sekali lagi nggak bisa dilakukan secara serentak di 26 kapal kami gitu ya. Karena nanti akan mengganggu pelayanan gitu. Jadi toilet di atas kapal itu jumlahnya mencapai 20 hingga 30 toilet ya, bukan bilik. Nah, di setiap toilet itu masih ada biliknya lagi. Ada 4 sampai 6 bilik. Sehingga memang memerlukan waktu yang secara bertahap. Nah, ini untuk pembenahan toilet di 26 kapal kita ini multi years dari tahun 2024 sampai dengan 2028. Kemudian terkait pengamanan juga, kami menambahkan tenaga pengamanan. Ada 300 personil pengamanan baik di darat maupun di laut, dan tenaga kebersihan di atas kapal ya, karena kan kapalnya penuh semua gitu ya. Jadi tenaga kebersihan pun yang biasanya reguler itu satu kapal itu 20, itu bisa kami tambah hingga 30 sampai 40 tenaga kebersihan di atas kapal. Dan juga kami tambahkan untuk ruas-ruas padat tadi, bantuan dari TNI Angkatan Laut sebanyak 650 personil, khususnya untuk mereka ikut selama pelayaran juga gitu ya, karena kan kalau penumpang full di atas kapal itu kan tentu kita juga perlu meningkatkan pengamanan juga ya, sehingga teman-teman TNI Angkatan Laut pun juga ikut berlayar di ruas-ruas padat. Dan yang terakhir adalah posko dan monitoring tentu kami lakukan selama 24 jam dan berkoordinasi dengan tadi yang kami sampaikan, berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dan Kementerian Perhubungan. Baik, ini menarik sekali Ibu. Tadi juga Ibu setelah sampaikan bahwa memang kapal-kapal Pelni kan ini menjangkau daerah 3T tadi dan juga mengangkut penumpang. Nah ini menarik sekali, saya juga akan berikutnya tanya terkait dengan, tadi kan Ibu sempat sampaikan juga bahwa memang Pelni ini monitoring cuaca real time, baik dari cuacanya maupun tadi dari kapal-kapal yang sudah berlayar. Dan tadi juga Ibu sampaikan memang dari sisi keselamatan ini sudah cukup baik sekali begitu yang dilakukan oleh Pelni. Kita tahu kemarin ini ada kabar duka dari wilayah Aceh dan juga Sumatera dari bencana alam gitu ya, kita bisa sebut banjir akibat cuaca ekstrem ini. Bagaimana Bu Pelni menghadapinya, terutama dengan tadi ada 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis. Ini seperti apa pembagiannya? Kami siap diberikan penugasan apapun oleh pemerintah. Dalam hal kemarin kami membantu Polri untuk mengantarkan bantuan ke 3 daerah yang terkena bencana, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami diberikan penugasan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kami, karena pada saat yang sama kita sedang melakukan pelayanan untuk peak season Nataru. Nah, ini kemarin kapal yang kami gunakan untuk ke 3 daerah bencana itu adalah KM Egon. KM Egon itu melayani Waingapu, Lembar, Surabaya, Batu Licin, Parepare, kemudian ke Bontang. Nah, peran dari KM Egon ini kami gantikan dengan kapal yang lain, yaitu KM Sangiang. Dan penumpang juga semuanya memaklumi, karena juga kami berkomunikasi atau mengkomunikasikan
dengan para penumpang atas pengalihan kapal ini melalui WA maupun melalui SMS kepada penumpang kami. Jadi semuanya alhamdulillah lancar. Baik, tentunya kita harapkan agar bantuan yang memang sudah didistribusikan oleh Pelni ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang memang sangat memerlukan bantuan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tadi. Kemudian juga animo masyarakat terus meningkat di liburan Natal Tahun Baru ini. Dan tentunya Pelni dapat selalu menjadi pilar di utama Indonesia dalam hal angkutan laut. Terima kasih Bu sekali lagi, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Ya pemirsa, tadi wawancara kami dengan Direktur Utama dari PT Pelni Persero, Ibu Triandayani. Saya Shani Altas, CNN Indonesia Beyond Business. Thank you, Bu.